Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan jasmani maupun rohani. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah memperjuangkan agama Islam dari zamannya jahiliyah hingga zamannya Islamiyah. Perkenalkan, nama saya Priyanto dari kampus IAIS Sambas, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Baik, saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Penggadaian Syariah. Pengertian penggadaian syariah: gadai dalam fikih disebut rahan, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Selanjutnya ada landasan hukum. Landasan hukum ada 3. Yang pertama, Al-Quran dan Hadis. Menurut Al-Quran dan Hadis, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang atau oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah ia dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Ada landasan hadis yang berbunyi bahwasanya ia berjalan menuju Nabi Muhammad SAW dengan roti dari gandum, dan sungguh Rasulullah SAW telah menaguhkan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutangkan gandum dari seorang Yahudi. Selanjutnya ada ijma' ulama. Adapun mengenai prinsip rahan atau gadai, telah memiliki fatwa dari Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN sampai MUI /3/2002 tentang rahan dan rukun, dan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 26/DSN sampai MUI /3/2002 tentang rahan dan rukun dan syarat transaksi gadai. Selanjutnya ada sejarah berdirinya penggadaian syariah. PP nomor 10. Terbitnya PP nomor 10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tongkat awal kebangkitan penggadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa PP nomor 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh penggadaian untuk mencegah praktik riba. Selanjutnya, konsep pendirian. Konsep operasi penggadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu azas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Selanjutnya, perkembangan penggadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah atau ULGS.
kemudian berkembang di kota-kota besar seperti Semarang, Surabaya, dan lain-lain. Kemudian, tujuan pengadaian syariah. Tujuannya ada 3. Yang pertama, pelaksanaan kebijaksanaan. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan mengembangkan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang, pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, pencegahan praktik ijon. Pencegahan praktik ijon, pengadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Yang ketiga, membantu orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah. Kemudian ada rukun gadai syariah. Yang pertama ada rahin. Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Yang kedua, murtahin. Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang atau gadai. Yang ketiga ada marhun. Barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang. Kemudian produk dan jasa pengadaian syariah. Yang pertama ada arahan. Produk pengadaian ini memberikan skim pinjaman dengan syarat penahanan agunan yang bisa berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor. Yang kedua ada arum. Seperti produk arahan, produk arum ini juga memberikan skim pinjaman. Biasanya pinjaman ini diberikan kepada pengusaha mikro dan UKM dengan menjaminkan BPKB motor atau mobil. Yang ketiga ada program amanah. Skim pinjaman dari program ini sama dengan produk arum, tapi pinjaman ini biasanya difungsikan untuk nasabah yang ingin memiliki kendaraan bermotor. Yang keempat ada program produk mulia. Berbeda dengan produk lainnya yang memberikan pinjaman berjangka, produk program mulia merupakan produk yang berfungsi untuk melayani investasi jangka panjang untuk nasabah. Sekian dari presentasi saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.